Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih dipertemukan kembali di majelis sirah di tengah hari yang cukup panas dan terik, namun insya Allah kondisi seperti ini masih bisa kita syukuri. Beberapa hari terakhir kita sudah merasakan nikmatnya hujan, meski masih sebentar nih, tapi hujan itu rahmat. Mudah-mudahan dengan turunnya hujan itu rahmat Allah Subhanahu wa taala juga sampai kepada kita semuanya. Baik, hari ini untuk asatizah berkisah kita masukkan ke jadwal Kamis pekan depan. Jadi insya Allah hari ini nanti full kita akan membahas tentang kisah Sahabiyah. Mudah-mudahan juga 1 jam ke depan kita bisa menyelesaikan hingga wafatnya Ummu Habibah, karena pembahasan kita masih melanjutkan kisah tentang Ummu Habibah. Andai pun tidak, bisa kita lanjutkan di pekan berikutnya setelah nanti asatizah yang mendapatkan jadwal untuk berkisah sudah tampil terlebih dahulu. Baik, sedikit review barangkali karena sudah 2 pekan ya. Pekan lalu kan full untuk asatizah berkisah. Barangkali ada yang pas tidak hadir atau mungkin membutuhkan recall gitu ya. Kita review sedikit. Kita menyampaikan kisah yang terakhir mengenai pernikahan dari Ummu Habibah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai di sana nih. Inilah pernikahan yang paling berbeda di antara pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istri-istri beliau selain Ummu Habibah. Karena ini adalah satu-satunya pernikahan yang dilakukan jarak jauh, ya, dengan mahar yang paling besar. Ya, berapa kemarin maharnya? 400 dinar. Itu kalau dikurskan dengan nilai rupiah saat ini bisa sampai, anggaplah 1 dinar itu 1 kambing, 3 jutaan. Hitung berapa Bu? 3 kali 4 12, tambah nolnya berapa tuh? Ya sekitar 1,2 M ya. Masya Allah. Ini adalah mahar terbesar, karena hampir rata-rata mahar untuk istri-istri Rasulullah SAW itu di kisaran angka 400 dirham kalau tidak salah ya. Bahkan nilai mahar yang diberikan kepada Ummu Habibah itu jauh lebih besar dibandingkan mahar kepada Bunda Khadijah. Akan tetapi asatizah kemarin juga sudah mendengarkan kisahnya bahwa mahar yang diberikan kepada Ummu Habibah dalam pernikahannya dengan Rasulullah Muhammad SAW itu merupakan hadiah dari Najasyi. Najasyi ini adalah pemimpin di Habasyah yang bernama Ashamah. Najasyi itu gelar, Ashamah ini namanya, ya, diberikan pada Rasulullah SAW sebagai hadiah dan dijadikan mahar untuk Ummu Habibah. Ini adalah buah dari pengorbanan seorang Ummu Habibah yang ketika beliau hijrah meninggalkan kampung halamannya Mekah dan hijrah ke tempat negeri yang sangat jauh, ya, berpisah dengan keluarganya bersama suaminya, tetapi
ternyata di tempat yang jauh itu, di negeri yang jauh itu, suaminya keluar dari keimanan. Maka pilihannya, beliau sebenarnya punya 3 pilihan. Satu, beliau ikut bersama suaminya, tetap bersama suaminya, dan beliau juga ikut keluar dari keimanan. Atau yang kedua, beliau bisa pulang kembali ke Mekah, kembali kepada walinya, orang tuanya, yaitu Abu Sufyan sebagai pemimpin di Mekah. Atau beliau tetap bertahan meski seorang diri bersama putrinya untuk tetap mempertahankan keimanan di negeri yang jauh dari kampung halaman, jauh dari para sahabat, jauh dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang ketiga yang dipilih oleh Ummu Habibah. Dan Allah berikan hadiah, ya, dengan kabar gembira, ya, Rasulullah SAW meminang beliau melalui perantara Najasyi Ashama. Nah, sampai di situ ya kemarin ya. Baik. Dari pernikahan antara Rasulullah SAW dengan Ummu Habibah, ya, di antaranya ada pelajaran bahwa ternyata hubungan suami dan istri bisa saja, mungkin saja terjadi hubungan LDM, gitu ya, long distance marriage. Kalau biasanya kita kan mendengar kisah yang LDM itu kan Nabi Ibrahim dengan Bunda Hajar, ya. Tapi ternyata di dalam kehidupan Rasulullah Muhammad SAW yang juga merupakan teladan yang dituliskan di dalam Al-Quran, kan ada 2 nabi yang disebutkan sebagai suri teladan. Terbaik itu ada Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Ternyata tidak hanya kehidupan Nabi Ibrahim yang mengalami LDM, tapi juga Rasulullah Muhammad SAW dengan istri beliau Ummu Habibah sempat mengalami LDM tadi. Ya. Kalau kemudian di masa sekarang ini ada juga di antara pasangan-pasangan suami istri yang kemudian terpaksa, tanda petik ya, uzur syar'i, ada tugas dinasnya, ya, yang harus meninggalkan keluarganya atau berpisah dengan pasangannya, maka itu sudah ada teladannya, sudah ada contohnya. Nah, kita akan melihat bagaimana Rasulullah SAW selama beliau menjalin hubungan suami istri dalam jarak jauh begitu, bahkan pernikahannya pun dilakukan jarak jauh ya, itu waktunya tidak lama. Waktunya tidak lama. Coba kita lihat di papan. Ini yang sudah kita tuliskan juga di pertemuan sebelumnya. Ketika tahun 6 Hijriah terjadi satu peristiwa besar, perjanjian Hudaybiyah, yang dimana dalam perjanjian itu ada kesepakatan gencatan senjata. Musuh kaum muslimin terbesar saat itu yang harus dihadapi Rasulullah SAW dengan para sahabat, yang menjadi prioritas untuk ditangani pertama adalah Quraisy, kafir Quraisy. Nah, perjanjian Hudaybiyah ini adalah perjanjian gencatan senjata dengan kaum Quraisy tersebut. Maka PR Rasulullah SAW dengan para sahabat terhadap musuh-musuh Allah ini setidaknya sudah berkurang, ya. Quraisy tanda petik sementara aman karena gencatan senjata 10 tahun. Jadi tidak fokus untuk kemudian peperangan atau kemudian ada kerusuhan dan lain sebagainya. Intinya di situ ada satu keadaan yang cukup aman untuk stabilitas politik ataupun keamanan dan perekonomian bagi kaum muslim dan juga untuk Quraisy tentunya, karena yang menginginkan gencatan senjata itu adalah orang-orang Quraisy. Nah, disinilah nanti kemudian setelah perjanjian Hudaybiyah ini akan ada utusan-utusan Rasulullah SAW ke berbagai penjuru Jazirah Arab, termasuk di luar Jazirah Arab, Habasyah, Persia, Romawi. Ya, tidak saya gambar petanya lagi. Habasyah, Persia, Romawi. Itu juga mendapatkan surat dari Rasulullah SAW untuk seruan, ajakan agar pemimpin-pemimpin negeri-negeri tersebut tunduk kepada Islam. Diajak dulu untuk masuk Islam. Kalaupun tidak mau, ya mereka harus tunduk
di bawah pemerintahan Islam, diatur dengan aturan Islam, walaupun mereka tetap menganut agama mereka masing-masing. Nah, di sini ya, pada tahun yang sama, di tahun 6 Hijriah ya, maka Rasulullah SAW melihat kondisi Ummu Habibah yang sudah kita ceritakan sebelumnya. Beliau ya harus berpisah dengan suaminya karena suaminya murtad. Maka Rasulullah SAW dibalik dari semua histori perjalanan kehidupan Ummu Habibah, tapi beliau juga punya misi mengemban risalah. Ummu Habibah itu siapa? Rasulullah jelas sangat paham betul. Ummu Habibah itu siapa? Kalau ditanya Ummu Habibah siapa, kira-kira akan dijawab apa ya? Karena ini jawabannya banyak. Boleh, ada satu suara. Ummu Habibah ini siapa? Siapa Bu Ana? Ibunya Habibah, betul. Betul, ibunya Habibah. Ya. Barakallah. Lalu, siapa lagi? Siapa? Romlah nama aslinya, Barakallah. Istrinya Abu Sufyan. Oh, putrinya, Masya Allah. Baik. Sudah siang memang agak menurun ya. Putrinya Abu Sufyan. Siapa lagi? Ya, oke. Istrinya Ubaidullah. Siapa lagi? Istri Rasulullah. Ada lagi? Siapa lagi? Kalau ditanya Ummu Habibah siapa? Bisa menjelaskan seberapa banyak? Saudaranya Rasulullah. Baik, ya. Dari gambaran ini, siapa Ummu Habibah? Kita tahu bahwa dia adalah seorang putri dari penguasa Mekah. Ketika Abu Jahal dan semua senior-senior Quraisy Mekah sudah tiada, maka Abu Sufyanlah yang menjadi pemimpin mereka, menjadi pemimpin nomor 1 yang memusuhi Rasulullah SAW dan para sahabat. Abu Jahal akhirnya mati dalam kekufuran. Ya, musuhnya siapa lagi? Abu Lahab juga mati dalam kekufuran. Siapa lagi dedengkotnya? Temannya Abu Jahal. Umayyah bin Khalaf itu juga mati dalam kekufuran. Ya, senior-seniornya itu tinggal sedikit. Nah, Abu Sufyan ini masih cukup senior karena usianya lebih tua daripada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, di sini sebetulnya ada kesempatan untuk mendakwahi tokoh, betul ya? Bahkan tokoh kelas nomor 1, musuh Islam. Masih ada peluang selama dia masih hidup, masih ada peluang untuk dia mendapatkan hidayah. Maka ketika Rasulullah Muhammad SAW menikahi Ummu Habibah, ada misi, risalah di balik itu. Rasulullah, ya, ini musuhnya, ini kan menganggap musuh ya. Abu Sufyan memusuhi Rasulullah. Rasulullah menikahi anak musuhnya. Kira-kira gimana rasanya bapaknya itu? Jengkel? Jengkel? Selain jengkel ada lagi? Senang. Ya, antara jengkel atau senang. Betul. Pilihannya kan cuma 2, senang apa nggak senang gitu kan ya. Lihat apa yang pernah dikatakan oleh Abu Sufyan tentang pernikahan Ummu Habibah, putrinya, dengan Rasulullah Muhammad SAW yang saat itu masih jadi musuhnya. Abu Sufyan mengatakan bahwa hidayah Islam itu muncul awalnya itu adalah sejak dia mengetahui Rasulullah Muhammad SAW menikahi putrinya Ummu Habibah. Karena mengetahui itu, titik cahaya hidayah itu mulai masuk di dalam relung hati Abu Sufyan. Sejak itu, yang bisa melakukan seperti itu kalau bukan Rasulullah siapa? Ini strategi luar biasa.
kita tahu persis bahwa pernikahan Rasulullah Muhammad SAW dengan semua istri-istri beliau itu dibimbing wahyu, termasuk dengan Ummu Habibah. Bukan karena atas dasar nafsu, syahwat, bukan. Selalu ada misi risalah di baliknya. Ya. Jadi Abu Sufyan merasa bahwa ternyata walaupun dia memusuhi Rasulullah SAW, tapi Rasulullah yang dianggap musuh itu memuliakan putrinya, dijadikan istri, diperlakukan dengan sangat baik. Kalau jadi istri Rasul nggak mungkin kan tidak dihormati oleh para sahabat dan kaum muslimin. Ini pimpinannya. Ya kalau di tempat kita mungkin pemimpin tertinggi siapa? Presiden. Jadi ibu jadi ibu presiden atau jadi wanita nomor 1 kan ya ibu presiden ya. Bukankah itu juga sebagai satu kebanggaan, tanda petik, kebanggaan di dalam dunia? Dan ini yang menyentuh hati seorang Abu Sufyan sebelum beliau memang betul-betul nanti kemudian beriman. Nah, ini ada misi risalah di baliknya. Baik. Nah, setelah pernikahan ini terjadi, Rasulullah SAW tidak langsung memboyong Ummu Habibah untuk kemudian dari negeri Habasyah pindah ke Madinah untuk hidup bersama-sama dengan Rasulullah. Tadi sudah kita singgung, itu juga sebagai pembelajaran bahwa ternyata di dalam hubungan pernikahan bisa jadi terjadi LDM seperti kisah Nabi Ibrahim tadi. Ya, tapi itu tidak lama. Karena pada saat itu kondisi di Madinah, ya, kondisi di Madinah sejak perjanjian Hudaibiyah ini kan sedang menata. Ketika musuh kaum muslimin, musuhnya kaum muslimin itu adalah orang-orang musyrik Quraisy. 2, Yahudi yang ada di Madinah ataupun nanti yang di luar Madinah. 3, suku-suku Arab di sekitarnya, ya, kita sebut Arab Badui. Ada prioritas yang harus dilakukan, yang harus dipilih, mana dulu yang harus diatasi. Ketika Hudaibiyah dilakukan, ini kan hubungannya dengan Quraisy, berarti anggaplah saat itu sementara selesai. Rasulullah akan fokus dengan musuh-musuh yang lainnya, ya, yang dulu tidak bisa nggak bisa ditangani langsung pada saat itu bersamaan, maka beliau ya menangguhkan sampai waktunya tepat. Ketika ini terjadi, berarti keadaan politik dan ekonomi juga keamanan lebih terjamin, lebih terjaga, karena tidak ada kekhawatiran untuk terjadinya peperangan yang lebih besar, ya, dibandingkan sebelumnya ketika musuhnya semuanya lengkap. Ada musyrik, ada Yahudi, ada Arab Badui. Sehingga kalau kemudian kaum muslimin yang ada di Habasyah itu dibawa pindah ke Madinah, itu barangkali menjadi satu pertimbangan dari sisi keamanan. Kalau kemudian Rasulullah membawa Ummu Habibah ke Madinah seorang diri, ya gimana perasaan kaum muslimin yang masih ada di Habasyah? Wah dumeh kujone gitu ya, digawa dewe kata Abu Ika. Tidak, Rasulullah menjaga. Tapi kalau kemudian Rasulullah SAW setelah pernikahan dengan Ummu Habibah kemudian memboyong semua kaum muslimin juga Ummu Habibah setelah pernikahan, apa kata dunia gitu ya? Bisa jadi orang kemudian memiliki pikiran-pikiran yang buruk gitu ya. Orang yang tidak paham akan bisa menduga-menduga dan berprasangka. Wah, ini Rasulullah membawa pulang kaum muslimin dari Habasyah setelah sekian waktu lamanya di sana, tidak diminta pulang ke Madinah gara-gara sudah menikah dengan Ummu Habibah, suruh pulang. Ini pasti Rasulullah hanya pengen ketemu Ummu Habibah. Kan bisa jadi begitu. Ya. Berapa tahun dari mulai 5 kenabian? Kalau Ummu Habibah dari 6 kenabian ya, karena beliau gelombang kedua. Dari tahun 5 kenabian sampai kemudian nanti di tahun, kepanjangan ini, tahun 7. Berapa tahun dihitung? Dari 5 sampai 7 Hijriah. Ini ke sini ke 1 berapa? Ini 14. Berapa tahun? 8 ditambah 7.
15 tahun. Kurang lebihnya 15 tahun loh. Sahabat itu tinggal di Habasyah. Ibu pernah tinggal di satu tempat selama itu atau lebih dari itu? Pernah? Ya memang di kampungnya. Oh, Bu, bukan, di mana Bu? Merantau, kemudian tinggal di tempat rantauan lebih dari 15 tahun. Atau ya sama waktunya, 15 tahun. Pernah? Rasanya gimana Bu? Oh, kalau sama suami biasa saja. Ini Ummu Habibah seorang diri ya Bu ya. Sudah dicerai suaminya, nggak mau ikut, murtad. Ini semua sahabat dari kampung halamannya, kemudian hijrah di negeri asing 15 tahun. Kangennya luar biasa pasti. Ya. Ada rasa kehilangan luar biasa. Orang kita saja, di masyarakat kita, Lebaran saja ada budaya mudik, dan itu senangnya luar biasa. Itu setahun sekali Bu, ini 15 tahun nggak pulang-pulang Bu. Kalau ketemu mungkin sebulan nangis terus gitu ya, saking senangnya, bahagia. Kok agak lebay ya. 15 tahun di tempat yang asing, di negeri asing, dan di sana mereka menjadi kelompok yang minoritas. Ketika kaum muslimin kemudian di tahun 7 Hijriah ya, oleh Rasulullah SAW baru ya diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Dari Habasyah ke Madinah tahun ini. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW saat memerintahkan kaum muslimin hijrah di Habasyah, di antaranya juga ada misi risalah. Seandainya tempat hijrah beliau di Madinah itu terjadi satu keadaan yang mengguncang, masih ada seret gitu ya, sehingga para sahabat yang di Habasyah biarkan di sana dulu sampai memang di Madinah itu sudah settle, sudah aman, sudah bisa kemudian menjaga kondisi politik, keamanan, ekonominya semua sudah lebih stabil. Dan di tahun ini setelah perjanjian Hudaibiyah, satu persatu permasalahan bisa terselesaikan, termasuk menghadapi musuh-musuh tadi. Ini kan sudah selesai. Nah, di tahun 7 ini Yahudi ini juga selesai. Yahudi yang ada di Madinah ada 3. Ada yang masih ingat? Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Itu yang ada di kota Madinah. Yang di luar Madinah ada di Khaybar. Ya, Khaybar itu letaknya timur tenggara, selatan, barat daya ya, barat laut berarti ya. Barat laut, utara timur laut berarti ya. Utara sebelah kiri itu timur laut. Ya. Kira-kira daerahnya di sekitar sana. Jadi sebelah utaranya Madinah itu adalah tempat di mana orang-orang Yahudi tinggal. Nama lokasinya adalah Khaybar. Ya. Kalau kemudian teman-teman sudah pernah mendengarkan kisah tentang perang Ahzab, ya, otaknya perang Ahzab itu ada di Khaybar, Yahudi Khaybar. Nah, ini dibereskan di tahun 7 Hijriah. Maka pada saat itu ada 2 peristiwa penting setidaknya yang terjadi pada tahun 7 Hijriah, yaitu peristiwa perang Khaybar dan peristiwa kaum muslimin dari Habasyah yang kemudian hijrah ke Madinah. Di situ Ummu Habibah ikut serta rombongan naik perahu atau kapal, bedanya apa ya? Naik kapal ya, menyeberangi Laut Merah, kemudian sampai di Madinah. Ketika rombongan ini sampai di Madinah, saat itu Rasulullah SAW baru saja hendak pulang ke Madinah dari perang Khaybar. Ya. Dari perang Khaybar yang Masya Allah, kalau diceritakan tentang perang Khaybar ini luar biasa juga dahsyatnya. Karena perang Khaybar melawan Yahudi, Yahudi itu enggak seperti orang-orang Quraisy yang kalau perang itu gentle, hadap-hadapan, pedang dengan pedang gitu, enggak. Tapi sebagian besar, semuanya itu strategi Yahudi adalah strategi benteng. Mereka akan bersembunyi di balik benteng. Dan benteng di Khaybar itu Bu berlapis-lapis kayak bawang.
lebih 1, 2, 3, 4 gitu ya, sampai 8 benteng itu harus ditembus satu persatu oleh kaum muslimin, dan di setiap benteng itu ada tantangannya. Dan di Khaybar ini merupakan satu wilayah di bagian Jazirah Arab yang subur, Bu. Jadi perkebunan kurma di sana itu sangat melimpah ruah. Ketika kaum muslimin berhasil menaklukkan Khaybar, ya, maka di situ ada ghanimah yang menjadi haknya kaum muslimin, dan itu sangat melimpah. Bahkan sampai diilustrasikan bahwa kaum muslimin itu tidak pernah makan kenyang sampai kemudian Khaybar ditaklukkan. Kira-kira gitu. Saking melimpahnya itu di Khaybar. Rasulullah senang, luar biasa senangnya. Tapi Rasulullah tidak bisa membedakan ketika beliau menang di dalam perang Khaybar, kemudian berjumpa dengan rombongan yang baru datang dari Habasyah, yang ketika itu dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib. Berarti sepupu ya, karena saudaranya Ali, putranya Abu Thalib, putranya Abu Thalib, Ja'far bin Abu Thalib. Beliau sampai mengatakan, aku ini bahagia, gembira, senangnya luar biasa, itu karena menaklukkan Khaybar atau karena kedatangan mereka, Ja'far dengan rombongan dari Habasyah. Jadi peristiwanya ya sangat dekat dengan kemenangan kaum muslimin di perang Khaybar dan kembalinya, kok kembali ya belum ya, hijrahnya kaum muslimin dari Habasyah ke Madinah, termasuk Ummu Habibah. Di sini juga ada peristiwa lain, yaitu pernikahan Rasulullah dengan istri yang lainnya, yang berikutnya nanti kita bahas ya. Pernikahannya Rasulullah dengan siapa? Dari Khaybar, beliau juga nanti akan menikah dengan seorang wanita Yahudi, Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Ini adalah wanita Yahudi yang dinikahi oleh Rasulullah Muhammad SAW setelah perang Khaybar. Jadi kebahagiaan yang luar biasa. Nah, suatu ketika, karena ini sahabat yang baru pulang dari Habasyah ke Madinah, sudah 15 tahun tidak menginjakkan kaki di Jazirah Arab, rasanya kan lain ya, kayak jadi orang asing gitu ya. Ibu kalau mudik ya, ketemu tetangga ya kayak bukan orang situ kan ya, padahal dulu kampungnya juga situ, mungkin main kelereng, main gundu, main ke kali gitu juga mungkin bareng gitu, tapi sudah kayak jadi orang asing karena sudah sekian puluh tahun tidak berada di sana. Tentu akan merasa berbeda, menyesuaikan diri. Suatu ketika Asma binti Umais ya, Asma binti Umais itu siapa sih? Anaknya Umais. Barakallah. Gampangnya gitu lah. Asma binti Umais ini adalah istrinya Ja'far bin Abu Thalib. Asma berkunjung ke tempat Hafsah binti Umar bin Khattab. Hafsah ini siapa? Istri Rasulullah. Ketika kemudian Asma berkunjung ke tempatnya Hafsah, ya, namanya beliau Asma ini baru datang dari perjalanan jauh, tidak berjumpa sekian waktu, sekian puluh tahun ya, 15 tahun tidak berjumpa. Biasanya apa yang dilakukan? Lama tidak jumpa ketemu, ya, terutama ibu-ibu. Cerita, ya, lama tidak jumpa, ya, ketemu judulnya pasti cerita. Bagaimana keadaan di sana, bagaimana keadaan di sini ketika dia tidak ada, dan seterusnya dan seterusnya. Asma binti Umais, istri Ja'far bin Abu Thalib, sang pemimpin rombongan, pemimpin kaum muslimin yang ada di Habasyah tadi, berkunjung ke tempat Hafsah. Cerita-cerita. Datanglah bapaknya Hafsah. Bapaknya tadi siapa? Umar bin Khattab datang. Tanya kepada Hafsah, siapa ini? Nggak ngerti. Orang Mekah semuanya, tapi 15 tahun tuh biasanya manglingi ya. Sok pangling dah. Ketemu kita ya setahun pisan saja ketemu mudik. Pasti ada komentar, kok beda?
kok tambah begini, kok tambah begitu gitu ya, ada nggak gitu? Kok sekarang tambah cantik, kok tambah gemukan gitu ya, kok kurusan, kok iteman, kok putihan, kok apa gitu ya, pokoknya dikomentari aja bedanya apa ya. Bisa jadi pangling. Umar bin Khattab bertanya kepada Hafsah, ini siapa? Hafsah pun kemudian mengatakan, ini adalah Asma binti Umais, istrinya Ja'far. Maka Umar menanggapi gitu ya, respon, oh ini rombongan yang baru saja dari Habasyah, pulang dari Habasyah, yang naik kapal itu. Iya betul. Kalimat Umar nih agak sensitif gitu ya. Umar bin Khattab ketika berada di rumah Hafsah berjumpa dengan Asma dan juga teman-teman yang baru pulang dari Habasyah dan tiba di Madinah. Umar mengatakan satu kalimat yang sebetulnya kalimatnya sebagian benar, sebagian tidak pas gitu ya. Jadi membuat baper. Kalimat Umar begini, oh kalian ini yang baru saja pulang dari Habasyah, yang naik kapal kan ya, yang rombongan naik kapal itu ya. Kami ini adalah orang yang lebih dahulu hijrah dibanding kalian. Jadi kami lebih berhak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saingan gitu. Ya, karena Rasulullah tadi punya statement, saya ini bahagia, gembira luar biasa karena menang dalam perang Khaybar atau karena kedatangan rombongan dari Habasyah. Senang luar biasa. Umar ini nggak maksud untuk menyakiti hati Asma gitu, tidak bermaksud untuk menyakiti atau melukai hati sahabat-sahabat yang baru pulang dari Habasyah, bukan. Tapi ini kewetu gitu ya. Umar itu mungkin ceplas-ceplos ya. Beliau mengatakan bahwa kami lebih dahulu hijrah dibanding kalian. Jadi kami lebih berhak bersama dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Asma tidak terima. Asma binti Umais tidak terima dengan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Demi Allah, kalian itu bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ketika kalian lapar, kalian bisa dapat makan. Ketika kalian bingung, kalian bisa dapat ilmu, bisa tanya, bisa dekat dengan Rasulullah SAW. Sedangkan kami, aduh cerita kan jadi baper gitu ya, cerita. Kami ini menderita. Kita ini tinggal jauh, terasing di negeri yang entah itu ya, di peta ada sih. Di negeri yang jauh, kami ini minoritas. Ketika kami lapar, belum tentu kemudian kami bisa makan. Ketika kami bingung, kami mau tanya ke siapa? Rasulullah jauh, nggak seperti sekarang ya. Kita ada teknologi kemudian nggak tahu tinggal tanya, email-emailan, telepon juga bisa ya. Dulu kan tidak. Ya, untuk menyampaikan satu pesan harus memakan waktu berbulan-bulan untuk sampai. Bahkan bisa jadi pesannya beda gitu ya, kayak kemarin Zong yang cerita mana ketika hijrah yang pertama ke Habasyah ya, katanya kaum musyrikin Quraisy sudah masuk Islam gara-gara ikut sujud ya bersama dengan Rasulullah. Pas pulang-pulang ternyata bukan ya. Nah, Asma binti Umais mengatakan seperti itu seolah-olah beliau juga menumpahkan bahwa apa yang kami lakukan itu semata-mata hanya karena itu perintah Allah dan Rasulnya. Sudah stay situ dulu, jangan pindah dulu. Kan itu hanya mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Maka kami lakukan. Kalau kemudian perintahnya adalah untuk dari Habasyah segera kembali ke Madinah, ya mereka pun akan lakukan. Jadi ini karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, bukan karena tidak mau berjuang bersama Rasulullah, mengikuti berbagai peperangan yang dilalui oleh para sahabat seperti halnya Umar dan sahabat-sahabat yang lainnya. Sampai-sampai Asma binti Umais bersumpah, demi Allah saya akan menyampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW apa yang engkau katakan tadi, tidak akan saya tambahi, tidak akan saya kurangi. Sebelum saya sampaikan ini kepada Rasulullah, saya tidak akan makan, tidak akan minum. Baper ya. Ya tapi itu akan mengusik sesuatu gitu ya, kalau dikatakan seperti itu. Tetapi ini menjadi pelajaran buat kita. Kenapa peristiwa ini terjadi, dan kenapa peristiwa ini terpotret, dan kenapa peristiwa ini bisa sampai kepada kita.
karena ada pelajaran di situ. Jadi adanya gesekan-gesekan di kalangan para sahabat itu adalah hal yang sunatullah juga, yang lumrah juga ada. Tapi lihat bagaimana para sahabat itu ya ketika melakukan kesalahan atau kemudian melakukan sesuatu yang perlu diperbaiki atau melakukan hal-hal yang kemudian tidak pas, apa yang kemudian mereka lakukan? Bagaimana Rasulullah SAW menangani persoalan-persoalan seperti itu? Sensitif banget itu. Maka ketika Asma binti Umais kemudian menceritakan semua yang dikatakan oleh Umar bin Khattab tadi, sak jawaban-jawabannya Asma gitu ya, diceritakan semuanya tanpa ditambahi, tanpa dikurangi. Rasulullah Muhammad SAW, betapa bijaknya beliau sebagai seorang pemimpin. Beliau tidak menyalahkan Umar bin Khattab mengatakan bahwa kami yang mendahului hijrah dibandingkan kalian. Betul. Tapi kalau ukurannya ya, hak untuk bersama dengan Rasulullah SAW adalah ukuran tentang hijrah itu, maka ya sahabat-sahabat rombongan yang berangkat dari Habasyah tadi, mereka memiliki kelebihan atau keutamaan dalam hal hijrah. Kalau Umar bin Khattab dengan sahabat-sahabat yang lainnya dari Mekah ke Madinah, mereka mendapatkan 1 pahala hijrah. Sedangkan sahabat-sahabat yang tadi baru pulang dari Habasyah, mereka mendapatkan 2 pahala hijrah. 1 dari Mekah ke Habasyah, hijrah yang pertama. 2 hijrah dari Habasyah ke Madinah. Kalau ukurannya hak bersama dengan Rasulullah SAW dihitung dari hijrah, pahala hijrahnya lebih banyak ya dari Habasyah tadi. Tapi itu bukan ukurannya untuk menentukan siapa yang paling berhak bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Rasulullah SAW mengatakan bahwa Umar dengan para sahabat, betul mereka telah mendahului, artinya lebih dahulu hijrah. Mereka berjuang ya bersama dengan para sahabat yang lainnya, bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW untuk menghadapi musuh-musuh Allah. Di perang Badar, di perang Uhud, di perang Ahzab, perang Bani Nadir, Bani Qainuqa, itu sudah dilalui semua di sebelum tahun 7 Hijriah. Bahkan sudah banyak sahabat-sahabat yang kemudian syahid. Kalau yang di Habasyah kan tidak ikut perang, Bu. Nampaknya adem ayem, seolah-olah tidak ada ketakutan, tidak ada pengorbanan, tidak ada perjuangan, seolah-olah. Padahal tidak. Mereka bersabar di Habasyah karena ini perintah Allah, perintah Rasulnya. Jadi Rasulullah SAW dalam hal ini untuk mendudukkan posisi Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang sudah lebih dahulu hijrah dengan posisi Asma binti Umais dengan semua sahabat-sahabat yang baru saja datang ke Madinah, mereka dua-duanya adalah kaum muslimin yang punya keistimewaan masing-masing. Jadi semuanya terhibur. Walaupun statement Umar ini yang dikoreksi adalah bahwa bukan Umar dan sahabat-sahabat yang lebih dahulu hijrah itu adalah yang paling berhak, tapi semuanya berhak. Kalau dikatakan Umar dan sahabat-sahabat yang lainnya lebih dahulu hijrah, itu betul, tidak diingkari. Tetapi terkait dengan hak terhadap Rasulullah Muhammad SAW, kaum muslimin memiliki hak yang sama. Jadi Rasulullah SAW memperlakukan dalam isu yang sangat sensitif ini, yang bisa jadi ini cikal bakal pertikaian di internal loh ya, kalau tidak disikapi dengan baik. Beliau menyampaikan bahwa setiap kelompok dari kaum muslimin ini memiliki keistimewaan masing-masing. Mereka punya keutamaan masing-masing. Mereka sudah berkorban sesuai dengan keadaannya masing-masing. Semuanya istimewa dan berhak terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Coba ibu-ibu yang sudah punya putra-putri lebih dari 1, ada ndak yang suka jealous satu dengan saudara yang lain? Kalau belum punya anak, kita yang punya saudara, pernah ndak jealous dengan sering dengan saudara sendiri? Ini di rumah, di sekolah, kita sebagai pendidik jumpa dengan anak-anak kita. Saya yakin di sini semua kelasnya tidak hanya 1 anak kan?
Pasti minimal lebih dari 2 anak toh. Lebih kan? Dan semua kapasitas kemampuannya mereka beda-beda. Potensi mereka juga lain-lain. Nah, hati-hati di sini. Kalau kita tidak hati-hati dalam menyikapi perbedaan-perbedaan anak-anak ini, bisa yang satunya minder sampai dewasanya, ada yang satunya congkaknya, sombongnya, ujubnya kemana-mana. Karena PD-nya overdosis. Nah, dipuji terus sama gurunya, gitu ya. Dibanding-bandingkan. Ya, soal dibandingkan itu sangat ini sekali ya. Baik itu anak-anak didik ataupun anak-anak di rumah, termasuk kita sebagai anak. Dibanding-bandingan tuh rasanya nggak enak. Ya, makanya kalau ada anak kembar, kakak adik, kadang-kadang kemudian sekolahnya dipisah, itu mungkin orang tuanya mengkhawatirkan begitu. Nanti takutnya di sekolah kemampuannya beda terus dibanding-bandingkan. Kok kamu nggak pinter kayak mbakmu ya? Kok kamu begini, kok kamu begitu, kok kamu nggak seperti kakakmu, kok kamu nggak seperti adikmu? Suka dibanding-bandingkan gitu, seperti itu. Nah, hati-hati di sini. Saya melihat anak-anak di sini juga banyak yang kakak adik juga belajar di sini. Kalaupun hendak membandingkan, itu untuk membandingkan supaya bagaimana meningkatkan kemampuan potensi anak-anak itu. Tapi jangan sampai itu terdengar di telinga anak-anak hanya karena kita tanda petik ngerasani murid gitu. Jangan sampai. Ya, maka ditekankan kepada mereka. Setiap dari mereka punya kelebihan dan keistimewaan masing-masing. Oh, Mas ini, wah Masya Allah, kamu pandai untuk kemudian menulis. Ya, rajin, tulisanmu bagus, rapi. Temannya yang lain mungkin tulisannya tidak sebagus dan serapi itu, tapi dia mudah menangkap dan mudah hafal. Beda dengan teman yang satunya. Yang disebutkan adalah kelebihannya, sehingga ketika tanda petik dibandingkan, mereka masing-masing punya keunikan dengan potensinya sendiri-sendiri dan tidak merasa minder atau disisihkan, pilih kasih gitu. Itu di sekolah. Di rumah dengan anak-anak juga demikian. Karena dibanding-bandingkan jelek dan bagus gitu, rasanya itu tidak nyaman. Ya, ini diantaranya ada kisah nyata, maksudnya ada curhatan begitu, ya, ada curhatan seperti itu. Barangkali itu juga terjadi di antara rekan-rekan asatizah semuanya. Apakah itu di sekolah, di kelas ataupun di rumah. Nah, ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Ternyata Rasulullah Muhammad SAW menghibur semuanya. Dari masing-masing kelompok yang hijrah lebih dahulu atau yang hijrah belakangan, ya, karena memang satu keadaan dan ini juga termasuk perintah Rasulullah SAW, maka keduanya tetap memiliki keutamaannya masing-masing. Ini penting. Hal-hal yang sangat sensitif, ya, apalagi yang memang sudah punya bakat untuk baper. Ada loh ya, ada yang cuek, biasa aja gitu, malah tidak digape. Tapi ada yang benar-benar sampai tidak bisa tidur gitu ya, nggak nyenyak tidurnya, nggak enak makannya, mandi aras-arasen gitu ya, karena mikirin seperti itu. Padahal sebetulnya masing-masing di antara mereka memiliki kemampuan yang berbeda-beda, keistimewaan dan keunggulan yang berbeda. Baik, kita lanjutkan. Setelah Ummu Habibah sudah tiba di Madinah, ya, maka kemudian beliau hidup bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ketika kehidupan bersama dengan Rasulullah SAW, tentu saja, ya, sudah ada istri-istri yang lainnya yang lebih dulu tinggal bersama dengan Rasulullah SAW. Ya, masih ada Aisyah, ada siapa lagi? Ummu Salamah, siapa? Hafsah tadi, Zainab, Saudah, masih ada. Sehingga Ummu Habibah pun juga harus menyesuaikan dengan segala keadaan yang ada di Madinah. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang istri Rasulullah SAW, sebagai Ummul Mukminin. Kalau kemarin sudah pernah disampaikan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah. Yang tentang apa ya? Masih ingat? Tentang sholat rawatib, keutamaan sholat rawatib, ya. Itu diantara, ya, hikmah, ya,
dari kebersamaan Rasulullah SAW dengan istri-istri beliau. Karena dengan istri-istri yang lain juga ada hadis-hadis yang diriwayatkan. Dengan Ummu Habibah, salah satunya adalah tentang keutamaan sholat sunnah rawatib. Barang siapa yang melakukan sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, maka akan dibangunkan rumah di surga. Sejak mendengar itu dari Rasulullah SAW, Ummu Habibah tidak pernah meninggalkan sholat rawatib. Betul ya? Begitu kisahnya kemarin ya. Nah, di antara hikmahnya, selain kemudian kita juga jadi tahu, oh kalau ingat sholat rawatib, ingatnya Ummu Habibah gitu ya. Oh begitu ya. Hadis itu ada ceritanya, ada kisahnya. Di sini menunjukkan ketika Ummu Habibah setelah mendengar hadis itu, beliau sama sekali tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib. Pertanyaannya, kalau sedang berhalangan terus gimana? Katanya nggak pernah meninggalkan. Kalau sedang berhalangan bagaimana? Contohnya ya, karena ini adalah wanita, berarti fitrahnya ada menstruasi. Gimana dong? Berarti apa yang diucapkan Ummu Habibah salah? Oh tidak, kenapa? Masya Allah, suaranya lembut terdengar ya sampai sana. Ya betul. Suatu amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang mukmin, ketika itu dilakukan dengan istiqomah, terus menerus dilakukan. Ketika suatu kali tidak dilakukan karena uzur, maka pahalanya tetap diberikan. Enak toh? Enak. Masya Allah, ini adalah bagian dari rahmat Allah kepada wanita gitu ya. Bu, dikasih libur bu, ya minimal 4 hari 5 hari lah, sepekan bu, dikasih libur bu. Padahal kita tidak melakukan, kok dikasih pahala. Itu betapa murahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya kepada kita. Jadi biar semangat gitu, mencari bukan hanya satu, 2, 3 dan banyak amal kebaikan yang kita lakukan rutin. Kalaupun kita mendapatkan satu uzur, halangan tidak bisa melakukan, kita tetap mendapatkan pahala. 1, 2. Kalau sholat rawatib, kira-kira sholatnya di akhir waktu atau di awal waktu? Iya. Artinya Ummu Habibah ketika beliau mengatakan tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib itu, beliau pasti melakukan ibadah sholat wajibnya di awal waktu. Bukan entar-entaran. Ini zuhur. Zuhur itu sampai waktunya ya jam 2 bu, 5 menit lagi, Masya Allah, cepet ya. Jam 2 belum asar, masih bisa sholat, ntar deh, nunggu 5 menit lagi gitu. Enggak seperti itu. Ummu Habibah berarti mencontohkan bahwa beliau melakukan sholat wajib di awal waktu, karena beliau tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatibnya. Dan kata Nabi Muhammad SAW bahwa ketika seseorang itu ya mengalami futur tahu ya, iman itu keadaannya naik turun. Nah kalau pas turun itu namanya futur. Orang yang paling beruntung adalah orang yang ketika futurnya masih melakukan ibadah sunnah. Sak futur-futurnya masih melakukan ibadah sunnah. Karena itu sebagai benteng. Kalau yang sunnah saja masih dilakukan, pada saat futur, yang wajibnya masih terjaga. Tapi kalau sunnahnya sudah tidak dilakukan, pada saat futur, yang wajibnya ini bisa goyah. Maka yang paling beruntung itu adalah orang yang saat futurnya, dia masih melakukan ibadah-ibadah sunnah. Jadi sak futur-futurnya kita
tetap jaga ibadah sunnah. Nggak mungkin kan kita melakukan ibadah sunnah kalau yang wajibnya nggak dilakukan. Ya, kalau sunnahnya itu dilakukan, pasti yang wajibnya dilakukan. Tapi kalau yang wajib dilakukan, sunnah belum tentu dilakukan. Maka ketika pertama kali Rasulullah SAW di Madinah, beliau mengajak kaum muslimin untuk mendirikan sholat ketika orang-orang sedang tidur. Sholat malam. Sholat malam. Tidak wajib loh, itu sunnah. Tetapi kenapa ini kemudian ditekankan? Kalau yang sunnah terjaga, maka yang wajib ikut terjaga. Tapi kalau yang wajib terjaga, yang sunnah belum tentu. Bahkan sholat malam itu sudah disampaikan perintahnya di awal-awal dakwah Islam, di awal-awal dakwah Rasulullah. Surat apa, Bu Zulfa? Surat yang turun di awal-awal kenabian, bukan yang pertama, yang turun di awal-awal. Surat Al-Mudaththir, Al-Muzammil, ya. Al-Muzammil kan kita diperintahkan untuk sholat malam. Itu di awal-awal belum ada perintah sholat Isra Mi'raj loh. Itu masih jauh. Itu masih di awal-awal kenabian, sedangkan Isra Mi'raj ada di sini. Jaraknya kan sudah jauh. Tapi yang diperintahkan di awal-awal kenabian sholat malam. Karena yang terjaga amal ibadah sunnahnya akan terjaga yang wajib, tetapi yang terjaga wajibnya belum tentu sunnahnya terjaga. Ya, ini menjadi semangat untuk kita, ya, memperbaiki amal-amal sunnah kita supaya seandainya pun kita dalam keadaan futur, ya, yang sunnah tetap terjaga, otomatis yang wajib juga terjaga. Baik, nampaknya sudah jam 2, ya. Saya tidak ingin menzalimi teman-teman karena barangkali ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, amanah-amanah yang harus diselesaikan. Masih ada tersisa sedikit pembahasan. Insya Allah kita lanjutkan di pekan depan, ya. Setelah nanti Asatizah berkisah Bu Miftah, ya, insya Allah. Baik. Kesempatan satu pertanyaan barangkali? Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan terlebih dahulu kajian sirah kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama di sini bermanfaat untuk kita semuanya, untuk keluarga kita, dan untuk umat Islam. Kita cukupkan dengan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Jazakumullah khairan katsira. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi